Perkenalkan, nama saya Elizabeth Stinja dengan nomor NIM 877527703. Saya berasal dari IT Medan, Sumatera Utara. Pada saat ini saya sedang membuat laporan praktikum IPA. Untuk judulnya yaitu getaran dan bunyi, di mana kita akan menunjukkan bagaimana getaran dan bunyi itu mempengaruhi bunyi dari getaran tersebut. Sebelum kita melanjutkan, alat dan bahan saya perkenalkan. 1 kotak bekas, 5 karet gelang, 1 pensil, gelas plastik, sendok logam, dan berisi air. Pada saat ini kita akan melihat bagaimana getaran dan bunyi berjalan atau bersamaan. Kita tahu getaran adalah gerakan bolak-balik cepat dari suatu benda. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergerak dan merambat melalui medium seperti udara, air, atau benda padat. Dan frekuensi getaran menentukan tinggi rendahnya bunyi, sedangkan amplitudonya mempengaruhi keras lemahnya bunyi. Bagaimana cara kita mengetahui itu? Baiklah, di sini saya sudah membuat 1 kotak bekas dan saya kalungkan dengan karet gelang. Ada 5. Saya membuatnya seperti senar dan kemudian di bawahnya saya timpakan pensil. Nah, bagaimana kita melihat satu getaran dan bunyi berjalan? Kita melihat frekuensinya. Ketika saya petikan karet gelang ini, kita melihat ada satu getaran atau bunyi yang kita lihat ketika membunyikan kelima karet gelang ini, di mana karet gelang yang ketat akan menghasilkan bunyi yang lebih keras, ya. Jadi itu sangat mempengaruhi frekuensinya. Jadi ketika karet gelang itu di atas kotak menyerupai senar, maka kita akan memetik karet gelang itu dan kita akan melihat bunyi hasilnya seperti apa? Seperti bunyi senar. Nah, ketegangan karet gelang ini mempengaruhi bunyi ketika karet gelang ini kencang atau mungkin ketat dinamakannya, jadi bunyinya akan keras, ya. Tapi kalau dia longgar, dia tidak akan menghasilkan bunyi sekeras ini. Jadi karena karet gelang ini sangat kencang mengikat satu pensil ini, maka karet gelangnya pun menghasilkan bunyi yang lebih tinggi. Lalu percobaan kedua, kita melihat ada satu di dalam gelas plastik dan juga dengan sendok logam berisi air. Dia jika kita bunyikan dengan air yang sedikit, bunyinya agak kencang. Tetapi ketika kita mengisinya kembali lebih banyak, maka bunyinya tidak terlalu kencang, ya. Jadi tinggi frekuensinya tergantung kebanyakan daripada airnya. Jadi kalau sedikit, bunyi frekuensinya akan semakin tinggi, tetapi kalau banyak airnya akan menghasilkan sedikit bunyi. Jadi dari kesimpulannya bisa kita lihat bahwa getaran dan bunyi ditentukan ketika salah satu benda itu menghasilkan satu bunyi yang kencang karena adanya kekuatan daripada benda tersebut. Demikianlah laporan praktikum yang bisa saya bawakan pada saat ini. Terima kasih.